Mbah Wali Abu Hasan Basri merupakan sosok ulama yang sangat terkenal di Banyuwangi Selatan. Ia meninggal pada tahun 1953 dan diakui sebagai figur yang alim dan keramat serta turut berjuang melawan penjajah. Hingga kini, makamnya di Dusun Sumber Kepuh, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Trimo, tetap menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Makam ini berlokasi sekitar 10 km dari pusat kantor Kecamatan Tegal Limo dan cukup mudah dijangkau berkat adanya papan petunjuk yang jelas. Warga dari desa-desa sekitar, termasuk Kedung Kebang dan Kedung Asri, mengenali lokasi makam yang dianggap keramat tersebut. Pintu masuk ke komplek makam ditandai dengan gapura besar, di mana terdapat tulisan Makam Mbah Wali Abu Hasan Basri, serta relief Pangeran Diponegoro dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sesampainya di dalam, pengunjung akan menemukan dua bangunan kecil. Yang satu difungsikan sebagai musola dan satu lagi menyerupai musola. Bangunan yang kedua inilah yang merupakan makam dari Mbah Wali Hasan. Di utara makam terdapat bangunan musola kuno, sumur, dan tempat wudhu. Konon, bangunan-bangunan itu adalah peninggalan Mbah Wali Hasan. Peninggalan mereka yang kasih enggak sumur sumur yang lawas. Kali musola niku wonten kantor bentuke niku selangkring niku. Wonten ada bahane mun kathah iki kantos. Sing asli bahane nyawa kantor lawang. Katone amben-ambenan itu paling berat, anter,
Dari lorong kecil di dalam musola yang mengarah ke makam, di sana kita akan menyaksikan makam utama yang merupakan makam dari Mbah Wali Hasan Basri. Sedangkan di selatannya merupakan makam dari Mbah Kartobaryo, Khodim dari Mbah Wali Hasan, sekaligus juru kunci pertama di sini. Selama hidupnya, Mbah Wali Hasan dikenal pendiam. Beliau lebih banyak berinteraksi dengan tindakan daripada kata-kata. Saat berada di Ciledug, beliau mengajarkan agama kepada masyarakat setempat sambil berternak sapi. Puluhan sapinya dilepas liarkan. Tapi anehnya, sapi-sapi itu tidak pernah merusak tanaman warga. Lalu, beliau membagikan sapi-sapinya itu kepada warga setempat sebelum pergi ke Banyuwangi. Selama perjalanannya, Mbah Wali sempat singgah di berbagai daerah untuk berdakwah sejenak, sampai kemudian menetap di dusun Sumber Kepuh. Disinilah beliau bertemu seorang petani yang bernama Abdul Sohid. Rumiyin saderenge wonten mriki sampun wonten daerah Gambiran nika. Dan daerah Gambiran nggih penjamilan melampah mawon. Melampah mawon Imri. Ngantos iki niku panggihan tiyang nyingkal wonten Sabin nggih. Dan niku nggih omong-omongan tiga napa niku tang kleti asline saking mriku menika. Niku panggihane yang nyingkal niku wau. Yang ingkang sukani pakapan tanah wonten mriki damelaken musola. Ialah yang menyumbangkan tanah untuk pembangunan musola dan tempat tinggal bagi Mbah Wali Hasan Basri, atau yang kemudian menjadi pusat dakwahnya. Setelah menetap di sini, Mbah Wali Hasan tidak hanya berdakwah di Sumber Kepuh, tetapi juga menjangkau desa-desa lain. Beliau membangun masjid dan musola sebagai bagian dari upayanya menyebarkan Islam. Berjuangnya agama itu tinggi-tinggi dalam ingkang dipunang diri Bapak. Turun damel Selain itu, beliau juga dikenal gigih dalam perjuangannya melawan penjajah, di mana selama pertempuran rumahnya selalu terhindar dari serangan. Jika ada peluru meriam yang mengarah ke rumahnya, peluru itu selalu meleset. Daleme bandinge niki Sumber Kepuh niki daleme tasik oleh talang-alang kejar kalih lajeng wingking. Kang dalem kang wingking kangge makam. Nggih. Niku riyen dibom londo ing jam 5 ya. Ping 3 niku bome gawe tengah sapi.
Assalamualaikum tengah sakit pas pikun dan yang dituju dia itu mah ceritanya. Dan jika ada kendaraan tempur penjajah yang mencoba menyerang kawasan Alas Purwo, akan ambles di perjalanan. Ya perjuangan negara itu zaman londo badhe ngepur kayangan Purwo niku pengen penjagat angka kali itu ambles terus. Munculnya yang terjadi ambles terus. Terus gagal penjagat badhe ngepur Purwo itu di zaman londo tempat yang uji dan itu. Karomah yang dimiliki Mbah Wali Hasan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya karomah melawan penjajah saja, tapi beliau juga sering menyajikan minuman dari satu teko, yang apabila dituangkan pada beberapa tamu, maka masing-masing gelas tamu tersebut akan berisi minuman yang berbeda sesuai kesukaan sang tamu. Mbah Wali itu gak ada tamu kok pitu jagongan ini. Mbah Wali Abu Hasan Basri itu kan nyuguhi wedang itu nang syaratnya nek siji. Tapi kalau daya itu nek disuntek kuwi engko renane ya rena pitu. Enek sing kopi, enek sing putih, enek sing teh kuwi karo Mbah Wali wis sebagian kecil. Suatu hari, Mbah Hasan juga pernah muncul secara mengejutkan di Buntet. Beberapa kiai sempat merasa cemas dengan kedatangan Mbah Hasan, sebab seringkali kedatangannya itu menjadi pertanda akan adanya musibah, bisa kematian kiai besar atau serangan dari Belanda. Ketika itu beliau mengunjungi beberapa kiai dan kerabatnya. Salah satu kiai yang dikunjungi itu adalah Kiai Anas, putra dari Kiai Abdul Jamil atau dari sepupunya. Kiai Anas merupakan guru besar tarekat Tijaniyah dan orang yang pertama kali memperkenalkan tarekat ini di Indonesia. Konon, saat dikunjungi Mbah Wali Hasan, Kiai Anas meminta oleh-oleh kepadanya. Saking pendiamnya, Mbah Wali Hasan lebih banyak mengeluarkan kata enggih yang dalam bahasa Indonesia berarti ya dan boten atau tidak kepada lawan bicaranya. Saat Kiai Anas meminta oleh-oleh, Mbah Wali Hasan tidak menjawab dan hanya tersenyum. Setelah berkali-kali Kiai Anas meminta, seakan tahu kalau sepupunya membawa sesuatu untuknya, akhirnya Mbah Wali Hasan mengeluarkan bungkusan kain putih dari kantong bajunya, seraya berbisik supaya bingkisan itu tidak dibuka kecuali di depan anak-anak dan menantu Kiai Anas. Setelah Mbah Wali Hasan pamit pulang ke Banyuwangi, Kiai Anas kemudian mengumpulkan keluarganya dan membuka bungkusan tersebut. Ternyata, bungkusan itu berisi minyak wangi dan kapas. Memahami maksud sepupunya memberikan bingkisan itu, Kiai Anas kemudian memberitahu keluarganya bahwa sebentar lagi akan ada yang meninggal dunia. Benar saja, beberapa minggu kemudian, Kiai Anas pulang ke rahmatullah. Hingga saat ini, makam Mbah Wali Hasan terus dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, termasuk Cirebon, Semarang,
Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi Mbah Wali iki wong-wong rene iki sing penziarah saiki iki luar biasa akeh. Bahkan seluruh Indonesia, wong Malaysia barang ya teko ning kene. Ku njaluk barokah Mbah Wali, nyuwun dumateng Gusti Allah lantaran ngalap barokah Mbah Wali menika nggih akeh sing dudu. Contone banyu karomah Mbah Wali sumur dikalan Mbah Wali iki wong-wong ki do kuwabeh njupuk banyu ngono. Ku digawa nang makom diriadoi jaluk ning Gusti Allah lantaran Mbah Wali ya akeh sing ngalih. Iki menapa malih saiki nek malam Jumat lebih berkah lebih ramai. Banyak peziarah yang bermalam di sana, terutama pada malam Jumat. Tetapi, ada juga yang sampai berhari-hari. Dikenal sebagai pengembara dan penyebar agama Islam asal Cirebon, kabarnya Mbah Wali Hasan adalah keturunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mbah Wali Hasan Basri adalah putra Kyai Abdul Muin, pendidik pesantren Pondok Buntet Cirebon. Tapi, tidak ada yang tahu kapan beliau dilahirkan. Beliau hanya diketahui meninggal pada tahun 1953 saat sedang sujud dalam sholatnya.